Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih al-hadi ila ihsanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita dalam membahas ilmu nahwu. Sebelumnya telah selesai dari pembahasan tamyiz. Sekarang kita masuk dalam pembahasan al-munada, isim mansub yang ke-9. Sudah berlalu bersama kita, al-munada itu ada 5. Yang pertama, ada al-munada itu isim yang terletak setelah huruf nida, dan huruf nida itu ada 5. Goyang kayaknya. Enggak aja. Ini kayaknya kabelnya. Iya. Jadi itu kabelnya. Iya. Bukan yang di belakang sini. Jadi perhatikan saja di bukunya. Jadi munada itu letaknya setelah huruf nida, itu mutlak. Artinya sampai kiamat ada huruf nida, maka setelahnya pasti munada. Kalau ada huruf nida, pasti setelahnya munada. Jelas ya? Dan huruf nida itu cuma 5. Ada ya, ada a, ada ayah, tidak ditasydid, biasa ji, ayah. Kemudian ada haya, itu huruf nida. Dan huruf nida semua terjemahannya wahai. Jadi kalau kita dapati a, terjemahannya apakah, setelahnya munada atau bukan? Bukan. Contoh misalnya ailahun ma'allah. Ada a, setelah a ada ilah. Ini bukan munada ilahnya. Kenapa bukan munada? Karena a di sini terjemahannya apakah.
Kalau a yang merupakan huruf nida, terjemahannya wahai. Jelas, Dik? Ada wahai, ya setelahnya pasti munada. Kemudian yang menjadi pembahasan juga, munada itu bacanya beda-beda. Beda-beda tergantung isimnya. Seperti Zaid. Kalau dia Zaid dibaca Zaidu. Ya. Kalau Talib kadang dibaca Talibu. Marfu tapi tidak pakai tanwin. Sama seperti Zaidu, marfu tapi tidak pakai tanwin. Harusnya kan mansub. Kan ini pembahasan isim mansub, ini munada. Iya. Tapi secara tulisan dhammah. Kalau dia dinasab lain lagi maknanya. Taliban, atau dia Aba Dzarrin. Di sini ada 4 jenis. Ya, meskipun sebenarnya ada 5. Tapi kita 4 saja dulu. Yang mana itu 4 terbagi. Yang pertama, nama mufrad, nama satu kata. Jadi kalau ada, saya ulangi ya, ada ya, wahai, maka setelahnya apa? Munada dah? Ada ya, artinya wahai, maka setelah ya pasti munada. Munada itu ada 4 macam. Yang pertama ada nama, seperti Zaid, satu kata, seperti Muhammad. Apalagi nama satu kata? Ali, Maryam, apalagi? Nama satu kata. Abdullah satu kata atau 2 kata? 2. Abdullah itu 2. Abdu Allah. Jadi ini tidak masuk dalam jenis pertama. Kalau Ubaid, masuk nama mufrad? Masuk. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, munadanya adalah isim nakirah, seperti Talib, nakirah. Seorang pelajar, Tabib, nakirah, tidak ada alnya, bukan nama. Karena kalau nama ma'rifah. Jelas ya? Nakirah maksudah. Apa itu maksudah? Dia munada ini dia isim nakirah secara lafaz, secara tulisan. Tidak ada alnya. Jelas ya? Bukan nama, namun penggunaannya dimaksudkan untuk orang tertentu secara khusus. Dipahami? Saya kasih contoh. Misalnya kita contohkan Talib, Talibun, pelajar. Pelajar ada banyak atau sedikit? Umum ini toh. Ini nakirah, umum, banyak. Tapi kalau ada pelajar yang lewat, kemudian kita panggil yang lewat itu, berarti di situ meskipun kita pakai kata talib, tapi kita gunakan untuk pelajar, iya, tertentu. Yang mana itu? Yang lewat. Jelas ya? Itu nakirah maksudah. Kemudian ada nakirah yang ketiga, ada nakirah ghairu maksudah. Itu adalah isim nakirah secara tulisan, memang nakirah karena tidak ada alnya, dan penggunaan memang semua talib dia panggil, bukan talib tertentu. Jelas ya? Memang nakirah yang kita kenal ini, nakirah yang kita kenal. Kemudian yang keempat, nama tapi mudhaf. Kalau kita bahasakan nama 2 kata, Abdullah, Abu Talib,
Kadang ada orang namanya Abu Thalib memang. Nah, iya, Abu Dzar, Abizar. Kalau Nabi bilang orang Indonesia Abizar. Nah, iya. Dia ini nama terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih. Dua kata. Abdurrahman. Iya. Adapun hukumnya dua jenis yang pertama, apa yang dua jenis pertama? Nama mudhaf dan nakirah, tapi kita inginkan yang tertentu saja yang lewat di hadapan kita. Misalnya hukumnya mabni di atas tanda rafa. Iya. Tanda rafa sebelum jadi mubtada. Tanda rafa sebelum jadi mubtada. Mabni selalu mabni kalau dia dipanggil. Contoh misalnya Zaidun. Masuk jenis 1, 2, 3 atau 4? 1. Kita jadikan munada, maka dia hukumnya mabni. Bagaimana itu mabni? Tetap. Ya, tetapnya di atas apa? Di atas tanda rofaknya. Apa tanda rofaknya? Dhammah. Ya sudah, bukan dhammatain, dhammah. Ya Zaidu. Jelas? Contoh lagi. Maryamu. Nama? Satu kata, dua kata? Satu. Kalau jadi munada mabni di atas tanda rafa'nya, artinya jangan kiubah. Apa tanda rafa'nya Maryamu? Dhammah. Ketika ada ya Maryamu, bukan ya Maryama, tapi ya Maryamu. Demikian pula nakirah maksudah. Misalnya tabib, kita mau panggil, wahai dokter, bagaimana anakku? Kan tabib asalnya tabibun, bertanwin dah, isim mufrad. Iya, ini kan umum, tabibun umum, nakirah, banyak dokter. Tapi kita periksa anak, kita bertanya ke dokter, wahai dokter, kita kasih ya, berarti tabib jadi munada. Sekarang ini tabib nakirah, tapi kita maksudkan dokter yang di hadapan tak, yang periksa anak tak, maka dia hukumnya mabni di atas tanda rafa'nya. Apa tanda rafa'nya? Dhammah. Ya tabibu, kasih dhammah ji, tidak pakai tanwin, sesuai tanda rafa'. Kalau tanda rafa'nya dhammah, dhammah. Kalau alif, alif. Kalau waw, waw. Jelas ya? Kemudian adapun dua yang terakhir, nakiro yang biasa, nakiro yang memang kita gunakan umum, bukan penggunaan khusus. Demikian pula nama dua kata, maka hukumnya dinasab. Hukumnya dinasab. Jadi ini tadi tabib, nakiro, kita panggil dokter tertentu, jadinya ya tabibu. Tapi kalau kita panggil semua dokter, jadinya nasobki, ban, mansub, ban, pakai tanwin. Pakai tanwin. Kenapa pakai tanwin? Karena dinasob, bukan mabni dengan tanda nasob, enggak. Dinasob. Kan tabibun marfu, mansubnya tabiban. Kalau mabni tanda rafa, tabibu, mabni pakai tanda rafa karena tanda rafa'nya dhammah. Kalau begini berarti ya tabiban, ini munada yang dipanggil semua dokter, wahai dokter semuanya. Jelas ya? Tapi kalau kita bilang ya tabibu, berarti dokter yang dipanggil dokter tertentu.
Itu bedanya tak? Ya, itu bedanya. Jadi coba lafadz nakirah semuanya begitu. Rajul, laki-laki. Kalau kita panggil laki-laki tertentu, ya rajulu. Kalau kita panggil semua laki-laki, ya rajulan, gitu. Hah? Iya. Kalau kita panggil anak kecil, walad, anak kecil tertentu yang lewat, ya waladu. Semua anak kecil kita panggil waladan. Paham ya? Mansub, dinasab. Kemudian yang keempat, kalau dua kata maka mansub juga. Ya, misalnya Abdullah, Abdullahi, kita panggil maka mansub. Abdu jadi abda, Allahi jadi sama, tidak berubah karena mudhof ilaih. Jangan ganggu mudhof ilaih. Mudhof ilaih biarkan jangan dipusingi. Jelas ya? Ini mudhofnya jadi berubah. Kenapa? Karena dipanggil. Iya. Jelas ini? Ya Abdallah. Kalau kita panggil Abdurrahman, ya Abdarrahman. Kalau kita panggil Ubaid, ya Ubaidu, betul, karena dia masuk jenis yang pertama, mabni marfu, mabni tanda rafa, Ubaidu. Hah? Kalau kita panggil Ali, ya Aliyu, karena dia nama mufrad, nama satu kata. Jelas ini? Kalau kita panggil, ya, misalnya guru, ustadz, tapi semua ustadz dipanggil, semuanya, bukan khusus. Ya ya ustadzan. Kalau ustadz tak jadi panggil depan tak, ya ustadzu. Jelas ya? Ustadzah, akhwat, kita panggil semuanya ustadzah, ya ustadzatan. Ustadzah tak jadi panggil, ya ustadzatu, gitu. Jadi bedanya bacaannya, cara bacanya. Kalau jenis satu dan kedua, mabni tanda rafa. Kalau jenis yang ketiga dan keempat, mansub. Jelas ya? Taib. Ini selesai yang ke-9. Kemudian khobar kana sudah berlalu, isim inna juga sudah, isim lana fi'il jinsi juga sudah. Ada pertanyaan masuk isim majrur? Ringkas ini isim majrur. Kalau misalnya dia bentuk musanna. Munada, bentuk musanna. Iya, kalau yang nakiro maksudah. Iya, kasih contoh misalnya. Nakiro maksudah. Iya, maksudah. Nakiro maksudah kita panggil. Misalnya dua ustadz. Gini, ya ustadzani. Iya, tetap marfu pakai alif. Kalau nakiro, iya, kalau nakiro ghairul maksudah pakai ya, mansub. Enggak. Jangan dikasih hilang dulu. Nanti dibahas kinunnya. Contoh jamak. Iya. Contoh jamak banyak. Rijal. Ini rijal bisa masuk nama mufrad,
bisa masuk nakiro maksudah, bisa masuk nakiro ghairu maksudah. Kapan masuk nama mufrad? Kalau ada orang namanya Rijal, misalnya Pak Chandra, ya saya ganti nama Pak jadi Rijal. Jadi kalau kupanggil Ki, ya Rijalu. Jelas ya? Iya. Kalau saya panggil bukan orang namanya Rijal, bukan, tapi nakiro. Banyak memang laki-laki mau saya panggil, tapi yang hadir di sini ya Rijalu juga. Karena tertentu toh yang hadir di sini. Tapi kalau semua laki-laki mau saya panggil ya Rijalan. Jelas ya? Gitu. Dari tergantung penggunaan. Iya. Tapi i'rabnya apa? Yang Rijalu, yang Rijalan sama ji. I'rabnya mau dia Rijalu, mau dia Rijalan, selama ada ya nida pasti iya munada. Jelas ya? Pasti munada. Ada pertanyaan? Akhwat? Ya masih lama ini, masih ada 20 menit. Masih bisa selesaikan. Lanjut ya. Majruratul asma, isim-isim yang majrur. Isim yang majrur ada 3. Padahal di sini cuman 2. Iya, yang ketiga itu yang di belakang ini, tawabi. Yang pertama, isim yang dijer adalah majrur biharfil jar. Kalau kita i'rabnya bilang majrur, itu ji. Apa i'rabnya? Majrur. Ada huruf jar, majrur. Apa itu majrur biharfil jar? Dia adalah semua isim apa saja, mau isim mu'rab, isim mabni, mudzakkar, muannas, mufrad, musanna, jama', ismul ladzil sharif, asmaul khamsah. Pokoknya semuanya kalau ada huruf jar, i'rabnya majrur. Iya, ada huruf jar. Huruf jar itu ada min, ila, an, ala, fi, rubba, ka, li. Iya. Kemudian ada lagi bi. Kemudian wawul qasami. Waw. Wa satu huruf, tapi artinya qasam. Qasam itu sumpah. Wa artinya berarti apa? Demi. Wal asri, demi masa. Wallahi, demi Allah. Jelas ini? Kemudian ada juga ba'ul qasami, ba sumpah. Bi artinya apa? Demi. Billahi, tak sumpah artinya apa? Tallahi, demi. Demi Allah, tallahi. Yang jelas kita lihat, nah, wallahi, demi. Kalau artinya demi berarti huruf jar. Kalau artinya dan berarti huruf ataf. Kalau artinya bersama berarti waw maf'ul ma'ah. Wawnya maf'ul ma'ah. 3 mini waw. Masih adakah waw yang lain? Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan. Biar antum penasaran kalau saya jawab memang. Iya. Kemudian bi juga ada 2 ya. Ada bi yang biasa yang tadi saya sebut. Ini artinya dengan. Ada bi qasam artinya demi. Kalau yang sumpah itu mudah diketahui. Karena dia setelah sumpah pasti Allahi atau Rabbi. Iya.
Karena tidak boleh bersumpah atas selain nama Allah. Sumpah kok? Iya sumpah. Demi apa? Demi mamaku. Nah, kesyirikan. Jelas ya? Tidak boleh. Kenapa? Nabi melarang. Kata Nabi SAW, man kana minkum halifan falyahlif billah. Siapa di antara kalian yang bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah demi Allah. Tidak boleh demi selain Allah, tidak boleh. Wal asri, demi masa, itu boleh karena Allah yang bersumpah. Jadi kalau Allah bersumpah menggunakan selainnya, boleh. Tapi kalau kita bersumpah selain Allah, tidak boleh. Kita ditanya, demi apa? Wal asri. Demi masa, tidak boleh. Jelas ya, khusus untuk Allah itu. Yang kedua, mudhafun ilaih. Ini sudah sering. Mudhaf ilaih itu isim yang disandari. Jelas ya? Adapun kata sebelumnya, sebelum mudhaf ilaih yang bersandar, maka dia dinamakan dengan mudhaf. Itu mudhaf tidak pernah jadi i'rab. Kita ditanya apa i'rabnya? Mudhaf. Enggak mungkin, mustahil. Jelas ya? Yang ada itu apa i'rabnya? Mudhaf ilaih. Kalau kita jawab mudhaf, salah karena enggak ada isim marfu i'rabnya mudhaf. Isim mansub i'rabnya mudhaf. Isim majrur i'rabnya mudhaf. Enggak ada. Ini lihat, namanya saja apa? Mudhaf ilaih. Enggak. Tapi diterangkan sebelum mudhaf ilaih itu namanya mudhaf yang bersandar. Mudhaf itu ciri-cirinya tidak boleh beralif lam dan tidak boleh bertanwin. Makanya ada kaidah, kalau ada isim tidak ada alnya, tidak ada tanwinnya, maka setelahnya mudhafun ilaih. Iya. Abdu tidak ada alnya, tidak ada tanwinnya. Maka Allah mudhafun ilaih. Jelas ini? Mudhaf itu memiliki makna-makna penyandaran. Makna-makna penyandaran. Iya, ada 3. Ada bermakna min, artinya di tengah-tengahnya. Kan mudhaf ilaih itu berapa kata mudhaf ilaih? 2. Abdullahi 2 kata toh? Di tengah-tengahnya itu sebenarnya ada disembunyikan huruf jar. Secara makna. Ada yang bermakna min di tengah-tengah, ada yang bermakna fi, dan ada yang bermakna li. Apa itu yang bermakna min? Kapan? Apabila mudhaf bagian dari mudhafun ilaih, maka dia bermakna min, dari. Kalau kita mau terjemah, kasih min di tengah-tengah. Contoh, khatamu hadidin. Jangki kita sandarkan. Khatam artinya cincin, hadid artinya besi. Jangki bilang cincinnya besi. Enggak. Ini cincin bagian dari besi atau enggak? Bagian dari besi tak? Kalau kita buat cincin pakai besi, jadi cincin besi. Nah, bagaimana cara terjemahnya? Kasih makna min, dari. Khatamu min hadid, cincin dari besi. Ada sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mau menikah. Iya. Dia disuruh oleh Nabi cari mahar. Cari mahar. Dia bilang, ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa. Iya. Nabi bilang, pakaian. Tak. Dia bilang, cuma ini yang saya pakai. Ini saja, Masya Allah. Tapi mau menikah. Ya. Nabi bilang apa? Iltamis, pokoknya cari. Walau khatam hadidin. Ya, sekalipun cincin dari besi. Tidak usah cincin emas, cincin besi mau. Ambil besi kasih bengkok selesai. Nah, kasih jadi mahar. Jelas ya? Ada lagi di zamannya Nabi tidak bisa menikah, disuruh cari cincin, tidak ada. Tidak bisa juga. Maka Nabi tanya, apa hafalanmu dari Al-Quran?
Maka hafalan Al-Quran menjadi apanya? Maharnya. Kapan? Kalau tidak ada pimahar. Jadi jangan bilang, saya nanti calon suamiku maharnya hafalan Ar-Rahman. Itu suami tak berarti tidak punya apa-apa. Calon suami tak ya? Itu tidak. Nabi perintah itu, syariatkan itu kalau memang sudah tidak punya apa-apa untuk dijadikan mahar. Kalau ada cincin besinya itu mah. Kalau tidak ada HP-nya mah. Bisa ji. Jelas ya? Kalau banyak bajunya mau sebagian. Nah. Kemudian yang kedua bermakna fi. Kapan itu? Apabila mudhaf kata yang pertama itu terjadi dalam mudhafun ilaih, kata yang kedua, maka dia bermakna fi. Contoh, adzabul qabri. Jangan kita terjemah siksanya kubur. Siksanya kubur, tidak pernah itu kubur menyiksa. Tapi itu siksa terjadi di mana? Di kubur. Maka kita kasih fi, siksa di dalam kubur. Wala adzabul akhirah. Azab akhirah. Azab di akhirat. Jelas ya? Jangan kita bilang azabnya akhirat. Enggak. Azabnya azab dari Allah. Tapi azab itu fil akhirah, di akhirat. Jadi ini sebenarnya mudhaf ilaih itu ada huruf jar tersembunyi di tengah secara makna. Kalau yang mudhaf kata pertama bagian dari kata yang kedua, yang tersembunyi adalah min. Kalau kata yang pertama terjadinya di kata yang kedua, maka terjemahannya tengah-tengahnya fi. Kalau bukan bermakna min, bermakna fi, maka dia bermakna yang ketiga. Apa itu? Li. Bermakna apa? Li. Apa artinya li? Milik. Contoh, kitabu Zaidin. Apa artinya kitab? Buku. Zaid. Pertanyaannya, ini buku bagian dari Zaid? Ya, bukan. Tidak mungkin kita bilang itu buku kepalanya atau itu buku kakinya. Tidak, bukan bagiannya, maka bukan bermakna min. Toh? Kemudian itu buku tidak terjadi dalam Zaid. Bukan jitu kejadian, itu buku, benda. Iya. Dia tidak bermakna min, tidak bermakna fi, maka dia bermakna li. Kitab li Zaid, buku milik Zaid. Jelas ini? Taib, saya kasih lagi contoh, saya kasih pertanyaan. Masuk makna 1, 2 atau 3? Babu sajin. Bab pintu. Saj ya, kayu. Yang pertama, kedua atau 3? Yang pertama, karena ini pintu bagian dari kayu tapi sudah dipotong-potong, dipaku-paku, disambung-sambung, jadilah pintu. Jadi kalau kita terjemah babu sajin, kasih min. Kasih apa? Min. Pintu dari, kenapa kaya? Pintu dari kayu. Toh? Iya. Dan itu pintu, daunnya, daun pintu itu ungkapan untuk perempuan. Kalau Nabi Ibrahim, jelas ya, pernah dia nasihati anaknya, Nabi Ismail. Dia suruh, ganti daun pintumu. Bagaimana caranya dia ganti daun pintunya? Dia ceraikan istrinya, dia cari istri lain. Ya, karena kadang ya, yang menjaga rahasia dari dalam rumah tangga tidak keluar itu istri. Jelas ya? Makanya istri juga kalau dia mau curhat masalah rumah tangganya, jangan curhat ke ustaz.
Ustaz, suamiku saya begini. Curhatnya sama ustazah bagus. Jelas ya? Kalau dia mau bertanya, tapi kalau dia cuma mau mengeluh, jangan. Iya. Iya. Taib. Cukup ya? Sisa tawabi. Tawabi 1, 2, 3. Oh, habis. Tidak, ini satu pertemuan ini saya bahas. Ini satu. Ini langsung 2 ini. Bisa. Iya, enggak Ji. Ini ringkas, yang penting ditahu hurufnya. Kalau terjemahannya jangan terlalu pusing sama terjemahan. Kita terjemahan buka kamus. Kita mau tanya apa artinya an, buka kamus tak. Apa artinya ilah, buka kamusnya. Apa artinya ka, buka kamus. Iya. Karena kalau kita mau tahu panjang nanti. Ini nanti besok ya, tawabi insyaallah. Ada pertanyaan? Di akhwat? Berapa mami orang di dalam? Hah? Berapa? Coba berapa orang di dalam? Kalau yang ikut dari awal berapa mami? Karena yang baca kitab biasa berapa Ji? Iya, 3 atau 4 Di? Sama istri tak jadi 5. Termasuk. Alhamdulillah. Itu sebenarnya kesyukuran nih, karena kita bukan orang tinggal mondok tiap hari belajar, enggak. Apa? Jadi kalau ada jadi 1, 2 atau 3, alhamdulillah. Berapa mami di dalam akhwat? Terlalu banyak. Nah, bagaimana akhwat? Sisa berapa di dalam? Sama karyawan Di, karyawan tak belajar? 19. Banyak Ji. Alhamdulillah. Sisa 2 pertemuan. Kalau 2 pertemuan berarti tanggal 11 terakhir. Anu saja prediksi 2-3 pertemuan. Ya. Prediksi 2-3. Apa? Prediksi 2-3 pertemuan mungkin. Sampai 18. Kalau cepat selesai berarti praktek saja. Enggak, artinya mau dibuatkan poster tanggal selesai